Ya, pemirsa, lalu bagaimana perkembangan kasus penculikan mahasiswa Universitas Pakuan? Kita akan segera menuju Bojonggede. Sudah ada reporter TV One Egy Nugraha hari ini di sana. Egy, silakan sampaikan laporan terbaru dari sana. Ya, pemirsa, Satuan Aparat Kepolisian Unit Reskrim Polsek Bojonggede berhasil meringkus pelaku terkait dengan penculikan seorang mahasiswa Universitas Pakuan bernama Rendy Agustiana yang nyaris dimutilasi setelah sempat disekap di sebuah kamar di hotel kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan selain nyaris memutilasi, pelaku juga sempat meminta uang tebusan sebesar 600 juta rupiah kepada keluarga korban. Dan ternyata pelaku merupakan atau tidak lain adalah tetangga dari Rendy sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan korban, yaitu Rendy Agustiana, dan saya akan menanyakan langsung bagaimana kronologis kejadian tersebut, Mas Rendy. Ya, jadi awalnya tersangka mengabari lewat pesan singkat ya. Dia berkata minta tolong kepada saya, tolong antarkan untuk bertemu dengan seorang wanita. Lalu saya spontan menolak permintaan ajakan dari dia. Lalu dia nggak tinggal diam, dia mengabari teman saya juga dan menekan teman saya agar membujuk saya agar bisa mengantarkan tersangka. Lalu saya buat kesepakatan ya bersama teman saya. Oke, kita antarkan dia, tapi kita ajak teman juga yang lain, yaitu Ambon. Lalu kita sepakat untuk jalan bersama bareng ketemu dengan tersangka, tepatnya di Pemda Cibinong, depan ATM Mandiri ya. Di situ saya bertemu dengannya, baru di situ jalan bareng, lalu kita menuju tempat tujuan. Tapi waktu di tengah perjalanan, tersangka memberi alasan terlalu padat orang di sini, jadi orang-orang yang akan dicari itu lebih dari satu orang. Jadi teman saya disarankan agar menunggu di McD, lalu turun karena teman saya posisi AD itu tersangka tepatnya di belakang saya sebagai supir ya. Lalu itu berjalanlah kita berdua ke tempat tujuan. Setelah sampai di tempat tujuan, ada menyarankan agar menunggu 10 menit setelah azan maghrib. Lalu setelah itu pindah tempat dari satu tempat itu ke tempat lain karena dia beralasan orang yang ditunggu itu sudah menunggu di tempat lain. Lalu saya dan adek tersangka itu menuju tempat yang dituju. Setelah menuju tempat yang dituju pun ternyata orang yang ditunggu-tunggu itu tidak ada. Malah dia berkata dan menunjukkan SMS ya. Nama di kontak SMS-nya itu Nanda. Dan isi SMS-nya pun saya sudah ada di tempat awal. Saya tinggal nunggu Bang Ade katanya. Dan Bang Ade itu menyarankan agar saya dan Bang Ade balik lagi ke tempat awal. Lalu sepakatlah saya untuk kembali lagi ke tempat awal. Lalu sudah di situ tetap orang yang ditunggu-tunggu itu tidak ada yang bernama Nanda itu. Akhirnya saya berdiam sambil sibuk memainkan HP saya pribadi ya, karena tidak enak terhadap teman. Lalu saya tidak sadar dia mengeluarkan celurit senjata tajam dan saya dikalungin di leher saya dan mengancam jika saya bergerak atau saya berteriak leher saya hilang. Itu oke. Itu berarti Mas itu masih dengan Mas Ade ya. Itu bagaimana proses dibawanya Mas ke sebuah hotel itu, Mas? Prosesnya ya setelah disekap ya saya diborgol tangan saya ikuti aturan main dia. Lalu saya pindah posisi ke belakang, lalu dibawa ke hotel, iya mata gitu. Diapain aja Mas di hotel itu? Ada kontak fisik, ada penganiayaan di dalam hotel tersebut? Tepatnya jam 7 malam ya, tapi jam 7 malam, semalam itu tidak ada tindak kekerasan kepada saya. Tapi setelah pagi-pagi, sekitar jam 8-an, ada itu melakukan tindak kriminal terhadap saya. Apa aja disebutkan? Contoh memukul ya, saya tidak tahu persis ya, memukul atau menendang ya, karena saya disekap di situ, tangan saya diborgol, mata saya ditutup, dan mulut saya dibungkam. Sempat juga menerima saya dikencingin mungkin ya, sama ade ya. Sempat ada penganiayaan seperti itu ya Mas ya. Terima kasih Mas Rendy, semoga permasalahan ini cepat berakhir ya Mas ya. Dan pemirsa, itu adalah tadi pengakuan dari korban sendiri, Rendy Agustiana, yang sempat disekap dan hampir teraniaya oleh pelaku penculikan di kawasan Bogor.